Sunan Giri atau Raden Paku dilahirkan di Blambangan pada tahun 1442 dan beliau wafat di Giri tahun 1506 Masehi. Di awal abad 14 Masehi, Kerajaan Blambangan yang sekarang menjadi daerah Banyuwangi diperintah oleh Prabu Menak Sembayu, salah seorang keturunan Mundi Wangi atau Raja Pajajaran. Raja dan rakyat Majapahit memeluk agama Hindu dan ada sebagian yang memeluk agama Buddha. Pada suatu hari Prabu Menak Sembayu gelisah, demikian pula permaisurinya, pasalnya putri mereka satu-satunya telah jatuh sakit selama beberapa bulan. Sudah diusahakan mendatangkan tabib dan dukun untuk mengobati, tapi sang putri belum juga sembuh. Memang pada waktu itu kerajaan Blambangan sedang dilanda pegebluk atau wabah penyakit, banyak sudah korban berjatuhan. Menurut gambaran babat tanah Jawa esok sakit, sorenya mati. Seluruh penduduk sangat prihatin, berduka cita, dan hampir semua kegiatan sehari-hari menjadi macet total. Atas saran permaisuri Prabu Menak Sembayu kemudian mengadakan sayembara, barang siapa yang dapat menyembuhkan putrinya akan diambil menantu, dan barang siapa yang dapat mengusir wabah penyakit di Blambangan akan diangkat sebagai bupati atau raja muda. Sayembara disebar di hampir pelosok negeri, sehari, 2 hari, seminggu bahkan berbulan-bulan kemudian, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya untuk mengikuti sayembara itu. Permaisuri makin sedih hatinya. Prabu Menak Sembayu berusaha menghibur istrinya dengan menugaskan Pati Bajul Sengara untuk mencari pertapa sakti guna mengobati penyakit putrinya. Diiringi beberapa prajurit pilihan, Pati Bajul Sengara berangkat melaksanakan tugasnya. Para pertapa biasanya tinggal di puncak atau di lereng-lereng gunung. Maka kesanalah Pati Bajul Sengara mengajak pengikutnya mencari orang-orang sakti. Pati Bajul Sengara akhirnya bertemu dengan Resi Kandabaya yang mengetahui adanya seorang tokoh sakti dari negeri seberang. Orang yang dimaksud adalah Syekh Maulana Ishak yang sedang berdakwah secara sembunyi-sembunyi di negeri Blambangan. Pati Bajul Sengara dapat bertemu dengan Syekh Maulana Ishak yang sedang bertafakur di sebuah goa. Setelah terjadi negosiasi bahwa raja dan rakyat Blambangan mau diajak memeluk agama Islam, maka Syekh Maulana Ishak bersedia datang ke istana Blambangan. Ia memang piawai di bidang ilmu ketabiban. Putri Dewi Sekardadu sembuh setelah diobati. Pagebluk juga lenyap dari wilayah Blambangan. Sesuai janji raja, maka Syekh Maulana Ishak dinikahkan dengan Dewi Sekardadu. Diberi kedudukan sebagai adipati untuk menguasai sebagian wilayah Blambangan. 7 bulan sudah Syekh Maulana Ishak menjadi adipati baru di Blambangan. Makin hari semakin bertambah banyak saja penduduk Blambangan yang masuk agama Islam. Sementara Pati Bajul Sengara tak henti-hentinya mempengaruhi sang Prabu dengan hasutan-hasutan jahatnya. Hati Prabu Menak Sembayu jadi panas karena mengetahui hal ini. Pati Bajul Sengara sendiri tanpa sepengetahuan sang Prabu sudah mengadakan teror pada pengikut Syekh Maulana Ishak. Tidak sedikit penduduk kadipaten yang dipimpin Syekh Maulana Ishak diculik, disiksa, dan dipaksa kembali kepada agama lama. Walau kegiatan itu dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, pada akhirnya Syekh Maulana Ishak mengetahui juga. Pada saat itu, Dewi Sekardadu sedang hamil 7 bulan. Syekh Maulana Ishak sadar, bila hal itu diteruskan akan terjadi pertumpahan darah yang seharusnya tidak perlu. Kasihan rakyat jelata yang harus menanggung akibatnya. Maka dia segera berpamit kepada istrinya untuk pergi meninggalkan Blambangan. Pada tengah malam, dengan hati berat karena harus meninggalkan istri tercinta yang hamil 7 bulan, Syekh Maulana Ishak berangkat meninggalkan Blambangan seorang diri. Esok harinya sepasukan besar prajurit Blambangan yang dipimpin Pati Bajul Sengara menerobos masuk wilayah kadipaten yang sudah ditinggalkan Syekh Maulana Ishak. Tentu saja Pati kecele, walau seluruh isi istana diobrak-abrik, dia tidak menemukan Syekh Maulana Ishak yang sangat dibencinya. 2 bulan kemudian, dari rahim Dewi Sekardadu lahir bayi laki-laki yang elok rupanya. Sesungguhnya Prabu Menak Sembayu dan permaisurinya merasa senang dan bahagia melihat kehadiran cucunya yang montok dan rupawan itu. Bayi itu lain daripada yang lain, wajahnya mengeluarkan cahaya terang. Lain halnya dengan Pati Bajul Sengara. Dibiarkannya bayi itu mendapat limpahan kasih sayang keluarga istana selama 40 hari.
Sesudah itu Pati Bajul Sengara menghasut Prabu Menak Sembayu. Kebetulan pada saat itu wabah penyakit berjangkit lagi di Blambangan. Maka Pati Bajul Sengara bikin ulah lagi, bayi itu, benar Gusti Prabu. Cepat atau lambat bayi itu akan menjadi bencana di kemudian hari. Wabah penyakit ini pun menurut dukun-dukun terkenal di Blambangan ini, disebabkan adanya hawa panas yang memancar dari jiwa bayi itu. Kilah Pati Bajul Sengara dengan alasan yang dibuat-buat. Sang Prabu tidak cepat mengambil keputusan, dikarenakan dalam hatinya dia terlanjur menyukai kehadiran cucunya itu. Namun sang Pati tiada bosan-bosannya menteror dengan hasutan dan tuduhan keji. Akhirnya sang Prabu terpengaruh juga. Walau demikian tiada tega juga dia memerintahkan pembunuhan atas cucunya itu secara langsung. Bayi yang masih berusia 40 hari akhirnya dimasukkan ke dalam peti dan diperintahkan untuk dibuang ke samudra. Pada suatu malam ada sebuah perahu dagang dari Gresik melintasi Selat Bali. Ketika perahu itu berada di tengah-tengah Selat Bali tiba-tiba terjadi keanehan. Perahu itu tidak dapat bergerak, maju tak bisa mundur pun tak bisa. Nahkoda memerintahkan awak kapal untuk memeriksa sebab-sebab kemacetan itu. Mungkinkah perahunya membentur batu karang? Setelah diperiksa ternyata perahu itu hanya menabrak sebuah peti berukir indah. Seperti peti milik kaum bangsawan yang digunakan menyimpan barang berharga. Nahkoda memerintahkan mengambil peti itu. Di atas perahu peti itu dibuka. Semua orang terkejut, karena di dalamnya terdapat seorang bayi mungil yang bertubuh montok dan rupawan. Nahkoda merasa gembira dapat menyelamatkan jiwa bayi mungil itu, tapi juga mengutuk orang yang tega membuang bayi itu ke tengah lautan. Sungguh orang yang tidak berperi kemanusiaan. Nahkoda kemudian memerintahkan awak kapal untuk melanjutkan pelayaran ke Pulau Bali. Tapi perahu tak dapat bergerak maju. Ketika perahu diputar dan diarahkan ke Gresik, ternyata perahu itu melaju dengan cepatnya. Di hadapan Nyai Ageng Pinati, yakni janda kaya pemilik kapal, Nahkoda berkata sambil membuka peti itu. Peti inilah yang menyebabkan kami kembali dalam waktu secepat ini. Kami tak dapat meneruskan pelayaran ke Pulau Bali, kata sang Nahkoda. Bayi siapa ini? Gumam Nyai Ageng Pinati sembari mengangkat bayi itu dari dalam peti. Kami menemukannya di tengah samudra, Selat Bali, jawab Nahkoda kapal. Bayi itu kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinati untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak. Karena bayi itu ditemukan di mengangkat bayi itu dari dalam peti. Kami menemukannya di tengah samudra, Selat Bali, jawab Nahkoda kapal. Bayi itu kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinati untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak, karena bayi itu ditemukan di mengangkat bayi itu dari dalam peti. Kami menemukannya di tengah samudra, Selat Bali, jawab Nahkoda kapal. Bayi itu kemudian mereka serahkan kepada Nyai Ageng Pinati untuk diambil sebagai anak angkat. Memang sudah lama dia menginginkan seorang anak, karena bayi itu ditemukan di tengah samudra, maka Nyai Ageng memberinya nama Joko Samodra. Kemudian ketika berumur 11 tahun, Nyai Ageng Pinati mengantarkan Joko Samodra untuk berguru kepada Raden Rahmat atau Sunan Ampel di Surabaya. Menurut beberapa sumber, mula pertama Joko Samodra setiap hari pergi ke Surabaya, dan sorenya kembali ke Gresik. Sunan Ampel kemudian menyarankan agar anak itu mondok saja di pesantren Ampel Denta, supaya lebih konsentrasi dalam mempelajari agama Islam. Pada suatu malam, seperti biasa Raden Rahmat hendak mengambil air wudhu guna melaksanakan sholat tahajud, mendoakan murid-muridnya dan mendoakan umat agar selamat di dunia dan akhirat. Raden Paku juga pernah mengeluarkan cahaya terang dari tubuhnya. Di suatu hari Raden Rahmat atau Sunan Ampel menyempatkan diri melihat-lihat para santri yang tidur di asrama. Tiba-tiba Raden Rahmat terkejut, ada sinar terang memancar dari salah seorang santrinya. Selama beberapa saat beliau tertegun, sinar terang itu menyilaukan mata. Untuk mengetahui siapakah murid yang wajahnya bersinar itu, maka Sunan Ampel memberi ikatan pada murid itu. Esok harinya, sesudah salat subuh, Sunan Ampel memanggil murid-muridnya itu. Siapa di antara kalian yang waktu bangun tidur kain sarungnya ada ikatan? Tanya Sunan Ampel. Saya Kanjeng Sunan, acung Joko Samodra.
Melihat yang mengacungkan tangan Djoko Samodra, Sunan Ampel makin yakin bahwa anak itu pastilah bukan anak sembarangan. Kebetulan pada saat itu Nyai Ageng Pinati datang untuk menengok Djoko Samodra. Kesempatan itu digunakan Sunan Ampel untuk bertanya lebih jauh tentang asal-usul Djoko Samodra. Nyai Ageng Pinati menjawab sejujur-jujurnya, bahwa Djoko Samodra ditemukan di tengah Selat Bali ketika masih bayi. Peti yang digunakan untuk membuang bayi itu, hingga sekarang masih tersimpan rapi di rumah Nyai Ageng Pinati. Teringat pada pesan Syekh Maulana Ishak sebelum berangkat ke negeri Pasai, maka Sunan Ampel kemudian mengusulkan pada Nyai Ageng Pinati, agar nama anak itu diganti dengan nama Raden Paku. Nyai Ageng Pinati menurut saja apa kata Sunan Ampel. Dia percaya penuh kepada wali besar yang sangat dihormati masyarakat, bahkan juga masih keponakan istri Raja Majapahit itu. Sewaktu mondok di pesantren Ampel Denta, Raden Paku sangat akrab bersahabat dengan putra Raden Rahmat yang bernama Raden Makdum Ibrahim. Keduanya bagai saudara kandung saja, saling menyayangi dan saling mengingatkan. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengalaman. Setelah berusia 16 tahun, kedua pemuda itu dianjurkan untuk menimba pengetahuan yang lebih tinggi di negeri seberang sambil meluaskan pengalaman. Di negeri Pasai banyak orang pandai dari berbagai negeri. Di sana juga ada ulama besar yang bergelar Syekh Awalul Islam. Dialah ayah kandungmu yang nama aslinya adalah Syekh Maulana Ishak. Pergilah ke sana, tuntutlah ilmunya yang tinggi, dan teladanilah kesabarannya dalam mengasuh para santri dan berjuang menyebarkan agama Islam. Hal itu akan berguna kelak bagi kehidupanmu di masa yang akan datang. Pesan itu dilaksanakan oleh Raden Paku dan Raden Makdum Ibrahim. Dan begitu sampai di negeri Pasai, keduanya disambut gembira, penuh rasa haru dan bahagia oleh Syekh Maulana Ishak, ayah kandung Raden Paku yang tak pernah melihat anaknya sejak bayi. Raden Paku menceritakan riwayat hidupnya sejak masih kecil ditemukan di tengah samudra, dan kemudian diambil anak angkat oleh Nyai Ageng Pinati, dan berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Sebaliknya Syekh Maulana Ishak kemudian menceritakan pengalamannya di saat berdakwah di Blambangan, sehingga terpaksa harus meninggalkan istri yang sangat dicintainya. Raden Paku menangis sesenggukan mendengar kisah itu. Bukan menangisi kemalangan dirinya yang telah disia-siakan kakeknya, yaitu Prabu Menak Sembayu, tetapi memikirkan nasib ibunya yang tak diketahui lagi tempatnya berada. Apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal dunia? Di negeri Pasai banyak ulama besar dari negara asing yang menetap dan membuka pelajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Hal ini tidak disia-siakan oleh Raden Paku dan Maulana Makdum Ibrahim. Kedua pemuda itu belajar agama dengan tekun, baik kepada Syekh Maulana Ishak sendiri, maupun kepada guru-guru agama lainnya. Ilmu yang dipelajari itu berpengaruh dan menjiwai kehidupan Raden Paku dalam perilakunya sehari-hari, sehingga terlihat benar bila ia mempunyai ilmu tingkat tinggi, ilmu yang sebenarnya hanya pantas dimiliki ulama yang berusia lanjut dan berpengalaman. Gurunya kemudian memberinya gelar Ainul Yakin. Setelah 3 tahun di Pasai, dan masa belajar itu sudah dianggap cukup oleh Syekh Maulana Ishak, kedua pemuda itu diperintahkan kembali ke tanah Jawa. Oleh ayahnya, Raden Paku diberi sebuah bungkusan kain putih berisi tanah. Kelak, bila tiba masanya dirikanlah pesantren di Gresik, carilah tanah betul dengan tanah dalam bungkusan ini, disitulah kau membangun pesantren. Demikian pesan ayahnya. Kedua pemuda itu kemudian kembali ke Surabaya, melaporkan segala pengalamannya kepada Sunan Ampel. Sunan Ampel memerintah Makdum Ibrahim berdakwah di daerah Tuban. Sedang Raden Paku diperintah pulang ke Gresik kembali ke ibu angkatnya, yaitu Nyai Ageng Pinati. Pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahkoda dapat diserahkan kepada pelaut kawakan, yaitu Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinati memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. 3 buah kapal berangkat meninggalkan pelabuhan Gresik dengan penuh muatan. Biasanya,
Sesudah dagangan itu terjual habis di Pulau Banjar, maka Abu Hurairah diperintah membawa barang dagangan dari Pulau Banjar yang sekiranya laku di Pulau Jawa, seperti rotan, damar, emas, dan lain-lain. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh menjadi berlipat ganda. Tapi kali ini tidak. Sesudah kapal merapat di pelabuhan Banjar, Raden Paku membagi-bagikan barang dagangan dari Gresik itu secara gratis kepada penduduk setempat. Tentu saja hal ini membuat Abu Hurairah menjadi cemas. Dia segera memprotes tindakan Raden Paku. "Raden, kita pasti akan mendapat murka Nyai Ageng Pinati. Mengapa barang dagangan kita dibagikan secara cuma-cuma?" "Jangan khawatir Paman," kata Raden Paku, "tindakan saya ini sudah tepat. Penduduk Banjar pada saat ini sedang dilanda musibah. Mereka dilanda kekeringan dan kurang pangan, sedangkan ibu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari mereka. Sudahkah ibu memberikan hartanya dengan membayar zakat kepada mereka? Saya kira belum. Nah, sekaranglah saatnya ibu mengeluarkan zakat untuk membersihkan diri." "Itu di luar kewenangan saya Raden," kata Abu Hurairah. "Jika kita tidak memperoleh uang, lalu dengan apa kita mengisi perahu supaya tidak oleng dihantam ombak dan badai?" Raden Paku terdiam beberapa saat. Dia sudah maklum bila dagangan habis, biasanya Abu Hurairah akan mengisi kapal atau perahu dengan barang dagangan dari Kalimantan. Tapi sekarang tak ada uang, dengan apa dagangan Pulau Banjar akan dibeli? "Paman tak usah risau," kata Raden Paku dengan tenangnya. "Supaya kapal tidak oleng, isilah karung-karung kita dengan batu dan pasir." Memang benar, mereka dapat berlayar hingga di pantai Gresik dalam keadaan selamat. Tapi hati Abu Hurairah menjadi kebat-kebit sewaktu berjalan meninggalkan kapal untuk menghadap Nyai Ageng Pinati. Dugaan Abu Hurairah memang tepat. Nyai Ageng Pinati terbakar amarahnya demi mendengar perbuatan Raden Paku yang dianggap tidak normal itu. "Sebaiknya ibu lihat dahulu," pinta Raden Paku. "Sudah, jangan banyak bicara, buang saja pasir dan batu itu, yang hanya mengotori karung-karung kita saja," hardik Nyai Ageng Pinati. Tetapi ketika awak kapal membuka karung-karung itu, mereka terkejut. Karung-karung itu isinya berubah menjadi barang-barang dagangan yang biasa mereka bawa dari Banjar, seperti rotan, damar, kain, dan emas, serta intan. Bila ditaksir harganya jauh lebih besar ketimbang barang dagangan yang disedekahkan kepada penduduk Banjar. Pernikahan Raden Paku, Alkisah, ada seorang bangsawan Majapahit bernama Ki Ageng Supabungkul. Ia mempunyai sebuah pohon delima yang aneh di depan pekarangan rumahnya. Setiap kali ada orang yang hendak mengambil buah delima yang berbuah satu itu, pasti mengalami nasib celaka. Kalau tidak ditimpa penyakit berat, tentulah orang tersebut meninggal dunia. Suatu ketika Raden Paku tanpa disengaja lewat di depan pekarangan Ki Ageng Bungkul. Begitu dia berjalan di bawah pohon delima, tiba-tiba buah pohon itu jatuh mengenai kepala Raden Paku. Ki Ageng Bungkul tiba-tiba muncul mencegat Raden Paku, dan ia berkata, "Kau harus menikah dengan putriku, Dewi Wardah." Memang, Ki Ageng Bungkul telah mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat memetik buah delima itu dengan selamat, maka ia akan dijodohkan dengan putrinya yang bernama Dewi Wardah. Raden Paku bingung menghadapi hal itu, maka peristiwa itu disampaikan kepada Sunan Ampel. "Tak usah bingung, Ki Ageng Bungkul itu seorang muslim yang baik. Aku yakin Dewi Wardah juga muslimah yang baik. Karena hal itu sudah menjadi niat Ki Ageng Bungkul, kuharap kau tidak mengecewakan niat baiknya itu." Demikian kata Sunan Ampel. "Tapi Sunan, bukankah saya hendak menikah dengan putri Kanjeng Sunan yaitu Dewi Murtasiah?" ujar Raden Paku. "Tidak mengapa," kata Sunan Ampel, "sesudah melangsungkan akad nikah dengan Dewi Murtasiah, selanjutnya kau akan melangsungkan perkawinanmu dengan Dewi Wardah." Itulah liku-liku perjalanan hidup Raden Paku. Dalam sehari, beliau menikah 2 kali. Menjadi menantu Sunan Ampel, kemudian menjadi menantu Ki Ageng Bungkul, seorang bangsawan Majapahit yang hingga sekarang makamnya terawat baik di Surabaya. Sesudah berumah tangga, Raden Paku makin giat berdagang dan berlayar antar pulau. Sambil berlayar itu pula beliau menyiarkan agama Islam pada penduduk setempat, sehingga namanya cukup terkenal di Kepulauan Nusantara.
Lama-lama kegiatan dagang tersebut tidak memuaskan hatinya. Beliau ingin berkonsentrasi menyiarkan agama Islam dengan mendirikan pondok pesantren. Beliau pun minta izin kepada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan. Nyai Ageng Pinatih yang kaya raya itu tidak keberatan. Andai kata hartanya yang banyak itu dimakan setiap hari dengan anak dan menantunya, rasanya tiada akan habis. Terlebih Juragan Abu Hurairah, orang kepercayaan Nyai Ageng Pinatih, menyatakan kesanggupannya untuk mengurus seluruh kegiatan perdagangan miliknya. Maka wanita itu ikhlas melepaskan Raden Paku yang hendak mendirikan pesantren. Mulailah Raden Paku bertafakur di goa yang sunyi. 40 hari 40 malam, beliau tidak keluar goa, hanya bermunajat kepada Allah. Tempat Raden Paku bertafakur itu hingga sekarang masih ada, yaitu Desa Kembangan dan Kebomas. Usai bertafakur teringatlah Raden Paku pada pesan ayahnya sewaktu belajar di negeri Pasai. Dia pun berjalan berkeliling untuk mencari daerah yang tanahnya mirip dengan tanah yang dibawa dari negeri Pasai. Melalui Desa Margonoto, sampailah Raden Paku di daerah perbukitan yang hawanya sejuk. Hatinya terasa damai. Ia pun mencocokkan tanah yang dibawanya dengan tanah di tempat itu. Ternyata cocok sekali, maka di Desa Sidomukti itulah ia kemudian mendirikan pesantren. Karena tempat itu adalah dataran tinggi atau gunung, maka dinamakanlah pesantren Giri. Giri dalam bahasa Sanskerta artinya gunung. Atas dukungan istri-istri dan ibunya juga dukungan spiritual dari Sunan Ampel, tidak begitu lama, hanya dalam waktu 3 tahun pesantren Giri sudah terkenal ke seluruh Nusantara. Di muka telah disebutkan, bahwa hanya dalam tempo waktu 3 tahun Sunan Giri berhasil mengelola pesantrennya hingga namanya terkenal ke seluruh Nusantara. Menurut babat Tanah Jawa, murid-murid Sunan Giri bertebaran hampir di seluruh penjuru benua besar, seperti Eropa, Arab, Mesir, Cina dan lain-lain. Semua itu adalah penggambaran nama Sunan Giri sebagai ulama besar yang sangat dihormati orang pada zamannya. Di samping pesantrennya yang besar, ia juga membangun masjid sebagai pusat ibadah dan pembentukan iman umatnya. Untuk para santri yang datang dari jauh, beliau juga membangun asrama yang luas. Di sekitar bukit tersebut, sebenarnya dahulu jarang dihuni oleh penduduk, dikarenakan sulitnya mendapatkan air. Tetapi dengan adanya Sunan Giri, masalah air itu dapat diatasi. Cara Sunan Giri membuat sumur atau sumber air itu sangat aneh dan goib. Hanya beliau seorang yang mampu melakukannya. Peresmian Masjid Demak. Dalam peresmian Masjid Demak, Sunan Kalijaga mengusulkan agar dibuka dengan pertunjukan wayang kulit yang pada waktu itu bentuknya masih wayang beber, yaitu gambar manusia yang dibeber pada sebuah kulit binatang. Usul Sunan Kalijaga ditolak oleh Sunan Giri, karena wayang yang bergambar manusia itu haram hukumnya dalam ajaran Islam, demikian menurut Sunan Giri. Jika Sunan Kalijaga mengusulkan peresmian Masjid Demak itu dengan membuka pagelaran wayang kulit, kemudian diadakan dakwah dan rakyat berkumpul boleh masuk setelah mengucapkan syahadat, maka Sunan Giri mengusulkan agar Masjid Demak diresmikan pada saat hari Jumat, sembari melaksanakan sholat jamaah Jumat. Sunan Kalijaga yang berjiwa besar kemudian mengadakan kompromi dengan Sunan Giri. Sebelumnya Sunan Kalijaga telah merubah bentuk wayang kulit sehingga gambarannya tidak bisa disebut sebagai gambar manusia lagi, lebih mirip karikatur seperti bentuk wayang yang ada sekarang ini. Sunan Kalijaga membawa wayang kreasinya itu di hadapan sidang para wali. Karena tak bisa disebut sebagai gambar manusia, maka akhirnya Sunan Giri menyetujui wayang kulit itu digunakan sebagai media dakwah. Perubahan bentuk wayang kulit itu adalah dikarenakan sanggahan Sunan Giri. Karena itu, Sunan Kalijaga memberi tanda khusus pada momentum penting itu. Pemimpin para dewa dalam pewayangan oleh Sunan Kalijaga dinamakan Sang Hyang Girinata, yang arti sebenarnya adalah Sunan Giri yang menata. Maka perdebatan tentang peresmian Masjid Demak bisa diatasi. Peresmian itu akan diawali dengan sholat Jumat, kemudian diteruskan dengan pertunjukan wayang kulit yang dimainkan oleh Ki Dalang Sunan Kalijaga. Jasa Sunan Giri yang terbesar tentu saja perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa bahkan ke Nusantara, baik dilakukannya sendiri sewaktu masih muda sambil berdagang, ataupun melalui murid-muridnya yang ditugaskan keluar pulau. Keteguhannya dalam menyiarkan agama Islam secara murni dan konsekuen,
membawa dampak positif bagi generasi Islam berikutnya. Islam yang disiarkannya adalah Islam yang sesuai ajaran Nabi, tanpa dicampuri kepercayaan atau adat istiadat lama. Di bidang kesenian beliau juga berjasa besar, karena beliaulah yang pertama kali menciptakan gending atau lagu instrumental Jawa, seperti Asmaradana dan Pucung. Beliau pula yang menciptakan tembang, dan tembang dolanan anak-anak yang bernafas Islam, antara lain, Jamuran, Cublek-Cublek Suweng, Jitungan, dan Delikan. Di antara permainan anak-anak yang dicintainya, ialah sebagai berikut. Di antara anak-anak yang bermain ada yang menjadi pemburu, dan yang lainnya menjadi objek buruan. Mereka akan selamat dari kejaran pemburu bila telah berpegang pada tonggak atau batang pohon yang telah ditentukan lebih dulu. Inilah permainan yang disebut jelungan. Arti permainan tersebut adalah seseorang yang sudah berpegang teguh kepada agama Islam Tauhid, maka ia akan selamat dari ajakan setan atau iblis yang dilambangkan sebagai pemburu. Sembari melakukan permainan yang disebut jelungan itu, biasanya anak-anak akan menyanyikan lagu Padang Bulan. Maksud lagu dolanan tersebut ialah, agama Islam telah datang, maka marilah kita segera menuntut penghidupan di muka bumi ini, untuk mengambil manfaat dari agama Islam, agar hilang lenyaplah kebodohan dan kesesatan. Meluasnya pengaruh Sunan Giri di Gresik membuat Prabu Brawijaya, Raja Majapahit kala itu murka. Beliau memerintahkan patihnya, Gajah Mada menyerang Giri. Penduduk Giri pun panik dan menghambur ke Kedaton Sunan Giri. Babat Tanah Jawa menuturkan, ketika itu Sunan Giri sedang menulis. Karena terkejut mendengar musuh berdatangan merusak Giri, pena yang dipegangnya terlontar. Sunan Giri kemudian berdoa pada Sang Pencipta. Ternyata kalam yang terlempar karena terkejut itu, menjadi sebilah keris. Keris dari kalam itu berputar-putar membunuh sebagian besar prajurit Majapahit, sehingga banyak tentara Majapahit yang tewas, sisanya kabur berlarian kembali ke Majapahit. Keris dari kalam itu pun dikisahkan kembali sendiri ke Giri Kedaton. Tergeletak di depan Sunan Giri dengan berlumuran darah, Sunan lalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Sunan Giri atau Raden Paku lahir pada tahun 1442, memerintahkan kerajaan Giri selama kurang lebih 20 tahun. Mulai tahun 1487 hingga tahun 1506 Masehi, sewaktu memerintah Giri Kedaton beliau bergelar Prabu Satmata. Pengaruh Sunan Giri ini sangat besar terhadap kerajaan-kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai bukti adalah adanya kebiasaan, bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja haruslah memerlukan pengesahan dari Sunan Giri. Giri Kedaton atau Kerajaan Giri berlangsung selama hampir 200 tahun. Sesudah Sunan Giri yang pertama meninggal dunia, beliau digantikan anak keturunannya, yaitu Sunan Dalem, Sunan Sedomargi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kawis Gua, Panembahan Ageng Giri, Panembahan Maswitana Sideng Rana, Pangeran Singonegoro, Pangeran Singosari. Pangeran Singosari ini berjuang gigih mempertahankan diri dari serbuan Sunan Amangkurat II yang dibantu oleh VOC dan Kapten Jonker. Serbuan ke Giri itu adalah dalam rangka penumpasan pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo, seorang murid dari pesantren Giri menjungkir balikan Keraton Surakarta dan bahkan pernah yang menjadi raja di Kediri. Pemberontakan Trunojoyo itu dilakukan karena tindakan sewenang-wenang dari Sunan Amangkurat I yang pernah menumpas dan membunuh 6.000 ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dituduh menyebarkan isu ketidakpuasan rakyat terhadap raja. Padahal itu hanya fitnah dari orang-orang yang menjadi kaki tangan Sunan Amangkurat I. Mereka adalah para pengikut faham Manunggaling Kawula Gusti. Sesudah Pangeran Singosari wafat pada tahun 1679 Masehi, habislah kekuasaan Giri Kedaton. Yang tinggal hanyalah makam-makam dan peninggalan Sunan Giri, yang dirawat oleh juru kunci makam. Meski demikian harismanya sebagai ulama besar dan wali terkemuka tetap abadi sepanjang masa. Sunan Giri wafat tahun 1428 Saka atau 1506 Masehi. Makam beliau terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, sekitar 22 km ke arah selatan kota Gresik. Komplek makam yang ada di puncak Bukit Giri berada di tengah-tengah makam keluarga dan masyarakat di kala itu.